back to our YouTube channel. Toxic relationship nih tema kita. Wah, berat nih tema, berat banget nih Gap. Toxic relationship. Nah, itu kan subtema kita nih. Iya. Tema kita apa? Tema kita bulan ini tentang self love. Wes, asik. Self love, toxic relationship. Loh, kan self love kan artinya cinta diri sendiri, benar? Iya. Kenapa kita ngambil subtemanya toxic relationship? Kan kalau Karena- toxic relationship kan sama each other, Iya, bukan sama diri sendiri. Karena jawaban yang paling simpelnya, toxic relationship itu ada karena toxic people. Oh iya, itu benar banget. Iya. Karena toxic people itu bisa ada karena dia nggak punya self love yang baik, benar? Iya, benar. Jadi semuanya relate ya. Iya, ini relate nih. Cukup makanya kita ngambil tema toxic relationship karena udah nggak heran deh. Iya. Sekarang kayaknya hampir ada banyak banget orang yang punya pengalaman terjerumus ke toxic relationship, baik sama keluarga, sama apalagi banyak kan? Iya, sama. Teman kantor lah, sama sahabat, sama apalagi pacar sekarang kan. Wah. Nah, kalau menurut kamu nih, toxic relationship kan tadi kamu bilang disebabkan sama toxic people. Iya. Disebabkan oleh toxic people. Nah, kalau misalnya toxic relationship sendiri apa sih artinya? Maksudnya yang Toxic kamu tahu gitu? relationship. Yang aku tahu sih toxic relationship itu adalah hubungan di mana satu pihak dirugikan atau direndahkan baik secara mental atau fisik. Ya, itu bisa. Sama aku juga sih punya pemikiran yang sama. Iya kan? Nah, kalau misalnya toxic relationship tadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya toxic people, kira-kira nih ciri-cirinya apa yang kamu tahu? Ciri-ciri toxic people yang aku tahu sih mungkin dia bakal ada apa ya, emosinya nggak stabil. Terus jadi orangnya tuh selalu merasa bersalah, guilty mungkin. Iya, betul banget. Nah, Cici ya kemarin sempat udah agak lama sih pernah baca buku yang ditulis sama Lillian Glass. Dia tuh adalah salah satu master communication sama psychology dari California. Iya. Dia tuh bilang, dan tadi kamu ngomongin tuh kalau toxic relationship, toxic sih salah ngomong. Toxic relationship itu bisa ada dikarenakan banyak toxic people yang sekarang beredar di masyarakat. Betul? Oh iya. Banyak banget toxic people yang kayaknya di sekeliling kita juga ada deh, banyak banget toxic people, bener. Dan kalau menurut kamu, selain tadi nih ada bad temper, guilt, kalau menurut aku tuh bisa banyak yang toxic people yang aku temuin itu dia suka overreact. Oh iya. Dia kalau satu masalah nih dia responnya berlebihan. Tapi kalau kataku itu bukan ciri-ciri utama sih. Ciri-ciri utamanya kayaknya kebanyakan kalau orang yang kayak contoh nih, ada yang pacaran sama toxic people biasanya dia suka ngekang orang, dia paranoid, bener? Sama suka nyalahin orang lain. Oh iya. Jadi ujung-ujungnya dia nyalahin orang lain. Betul banget. Nah, kalau misalnya toxic people kayak gitu, menurut kamu nih ya, bahaya nggak sih? Kalau menurut aku pribadi sih bahaya ya. Karena kan itu dia tidak baik untuk dia sendiri, dan mungkin kalau menurut aku untuk efek lamanya dia bisa mempengaruhi orang lain. Benar nggak sih? Iya sih, aku setuju soal itu. Iya kan? Dan itu menurut aku bisa jadi kalau kita mah kayak bakteri lah. Iya, benar. Bakteri di Menjamur, lingkungan, ya, bagi di diri luar kita dia sendiri sih. juga. Karena memang benar-benar kalau toxic people ini karena dia nggak accept diri dia mungkin. Iya. Dia nggak accept Dan diri dia nggak punya self love, Iya, dia nggak punya self love. Bukan nggak punya sih sebenarnya sih. rendah ya. Bukan Atau rendah nggak juga, tapi kalau menurut aku berarti ya emang dia untuk menghandle diri sendiri aja dia nggak bagus. Oh iya, gimana dia mau handle orang lain? Iya. Ya? Dan iya, yang aku lihat tuh toxic people kan kita nggak tahu lah ya rincinya kenapa nih bisa jadi toxic people, benar? benar. Tapi kayaknya kalau menurut pengalaman aku, bukannya maksudnya kalau aku lihat toxic people kayaknya dia antara punya masa lalu yang dark. Iya. Kalau nggak dia juga dia tuh struggle sama diri sendiri. Tapi dia nutupin nih. Jadilah toxic, benar nggak sih? Iya. Karena nutupin jadi toxic. Kalau menurut kamu gimana? Kenapa bisa jadi toxic people ini? Kalau bisnis toxic people kan banyak banget ya faktornya. Salah satu aja sebutin. Mungkin kalau aku sih tadi kepikirannya mungkin karena lingkungan. Bisa. Kalau hubungan bisa nggak sih kayak mungkin persahabatan? Oh, itu pendapat kamu. Iya, itu pendapat aku sih. Cuman tadi aku sempat pikir gini sih, aku ini pendapat aku kayak mau nanya juga sini, ada yang aku kurang ngerti juga. Jadi gini, kan orang toksik itu kan gak biasanya gejalanya langsung berat kayak gini tadi kita bahas. Iya, betul. Dan gimana kalau buat mereka nih yang awalnya mereka cuman ya have fun gitu, tapi tiba-tiba mereka tanpa sadar mereka sudah terseret, dan tiba-tiba beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian mereka tiba-tiba udah sadar, kok
gue tiba-tiba toxic, jadi toxic people gitu kan. Kan nggak semua orang kayak oh gue toxic gue nggak mau berubah gitu kan, nggak semua orang kayak tapi gitu. hal ini tuh paling bahaya loh. Nah sekarang gimana halnya kalau orang yang nggak sadar tiba-tiba dia gue udah jadi orang toxic. Karena gini, banyak orang yang nggak tahu perbedaan. Mereka kadang gini, bukan perbedaan, salah gini. Banyak orang yang kalau misalnya kita ngomong hati-hati loh, tapi mereka ngomong enggak, mau nggak akan, kita nggak akan jadi kayak gitu. Oh iya. Tapi sedangkan mereka nggak tahu kalau untuk terjerumus sesuatu hal itu nggak akan langsung ditarik. Kalau ditarik mah kita sadar pasti kita nolak, bener. Tapi keseret, Iya. pelan-pelan nih. Sekarang gini nih, kamu didorong, nolak nggak? Iya nolak lah. Tapi kalau kamu, ayo lagi, lama-lama dari kamu di sini. Iya. Nah itu juga sama berhubungan sama toxic people. Nah, saya kan kamu nanya gimana kalau udah tiba-tiba ketarik, bener? Kamu tarik gitu kan? Iya, jadi kan gimana kalau orangnya tuh gak sadar tapi tiba-tiba kok tiba-tiba gue udah jadi toxic Nah, people gitu. hal inilah yang pertanyaannya sadar nggak? Ada orang yang sadar, ada juga yang nggak, betul? So kadang juga ya kayak gini kita ngomong lah, pencuri nggak ngaku, Iya, pencuri bahkan dia nggak sadar, dia sadar sih dia pencuri, tapi kan dia anggap bahwa mencuri itu benar. Iya. Nah kalau menurut aku itu adalah faktor dia juga ngebohongin diri sendiri, dia udah tahu sebenarnya dia salah, tapi dia ngerasa karena dia bukan nggak mau berubah ya, karena emang dia nggak ada self love juga, dia ngerasa kalau kayak ngenipu diri sendiri lah. Ah udahlah, lu mah ini oke nggak masalah. Jadi akhirnya ini terjelebak di situ. Jadi menurut Cici, kalau kamu udah terjebak di kondisi kayak gitu, kamu harus break the change. Siklusnya harus diberhentiin. Jangan sampai udah mah keseret, tiba-tiba lu sadar lu toksik, terus tuh biarin. Itu kan makin kacau dong. Double. Masalah baru. Ya, masalahnya makin nambah. Iya. Karena kalau kita hidup nggak bisa menghindar dari masalah, betul? Iya benar. Kalau misalkan kita dilumurinnya sama wijen, kita onde-onde namanya. Manusia itu dilumurinnya sama masalah pasti. Nah, ada juga kalau menurut aku ya toxic people juga disebabin karena dia nggak bisa handle masalah mereka. Tadi yang kamu ngomong, dia nggak bisa struggle sama masalah mereka, jadi ya toxic gitu orangnya. Nah, ini juga jadi kalau kata aku saat kita udah sadar kayak gitu, break the change. Biasanya kalau udah sadar, jangan sampai sadarnya telat. Udah parah banget makin susah ngubahnya, bener? Saya gini lah, kalau toxic people tuh jadi kebiasaan sih menurut aku, bener nggak? Iya. Kita udah biasa tentang hal itu, membuat kita jadi kalau udah semakin kebiasaan nih, kita kebiasaan makan minum kopi lah tiap hari deh. Kebiasaan minum kopi, stop, aneh kan? Iya. Nah sekarang kamu minum kopi Cici. Lebih enak soalnya minuman aku nggak enak. Gitu nih, jadi toxic jangan sampai sadarnya telat kalau menurut aku. Iya. Jadi ya kita kayaknya udah kebayang deh ya hubungan toxic. Kenapa kita ngambil toxic relationship untuk jadi tema di self love? Karena di sini kita mau bahas tentang alasan kenapa ada toxic relationship. Iya. Karena tadi kita udah bisa menyimpulkan kalau alasannya tuh karena ada toxic people yang diakibatkan oleh self love tadi. Iya. Nah, kita mau masuk sesi berikutnya nih. Okay. Sesi apa nih? Stay tune. Pro, dikarenakan toxic people disebabkan oleh kebiasaan buruk seseorang. Pro, karena toxic people dulunya bukan toxic people. 2. Toxic people disebabkan karena lingkungan. Pro kontra. Pro, karena kalau lingkungan kita toxic people semua, kita bisa jadi toxic people. Kontra, karena itu bukan alasan utama kenapa orang bisa jadi toxic people. 3. Bad habit jadi salah satu penyebab orang bisa menjadi toxic people. Pro kontra. Pro, karena toxic people memiliki kebiasaan tidak menerima dirinya apa adanya. Kontra, karena menurut aku kebiasaan sama toxic people kurang nyambung. Kita bisa jadi toxic karena bergaul dengan toxic people. Pro kontra. Pro, karena kalau lingkungan kita orang toxic semua, kita pasti jadi orang toxic. Pro, dikarenakan pergaulan itu menentukan siapa diri kita sebenarnya. Toxic people sudah pasti dan punya self love. Pro kontra. Pro, karena toxic people merupakan salah satu ciri-ciri di mana self love kamu rendah. Kontra, karena nggak semua orang jadi toxic people dikarenakan tidak mencintai dirinya, tapi ada juga yang karena hubungan, lingkungan, relationship, dan masih banyak lagi. Kita udah beres nih sesi pro dan kontranya. Kalau kalian setuju yang mana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita udah bahas panjang lebar tentang toxic relationship dan juga self love hari ini. Iya, nah Ci, kita masih punya 3 episode lagi nih untuk ngebahas self love. Makanya kalian pantengin terus channel YouTube kita ya, supaya kita bisa belajar sama-sama tentang self love. Betul banget. Nah, kalian jangan lupa ya untuk klik like, share, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk on notification bell yang ada di sebelah tombol subscribe, supaya kalian gak ketinggalan episode kita yang berikutnya.
Thank you guys for watching. Semoga video ini bermanfaat. Peace. Holding my breath and I'm ready to go. I'm falling right in and I'm ready to go. I found what I want.